Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, hari Rabu, kita akan mulai lagi untuk training ya, training Odoo-nya. Kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin ada sedikit error, saya typo ya, ada yang tulisannya tidak sama. Tapi sudah benar dan untuk yang kemarin itu kalian bisa lihat di GitHub saya. Itu sudah lengkap ya, sudah bisa jalan. Dan sekarang kita akan mulai yang baru ya. Kita akan menggunakan modul yang sudah ada di Odoo untuk membuat modul baru, bukan modul baru, model ya, model baru atau kelas baru untuk menampung manusia-manusianya ya. Dalam WD kan ada dua tipe besar manusianya, yaitu pegawai dan customer. Makanya kita akan membuat penampung itu ya, untuk membuat model untuk menampung pegawai dan customer. Tapi itu sebenarnya kita akan membuat model yang inherit, bukan kita buat dari awal modelnya ya. Karena di dalam Odoo sudah ada model untuk menampung partner ya, manusia-manusianya gitu ya. Namanya adalah REST partner. Oke, kita bisa mulai. Untuk ini ya, wedding organizer ini saya pindahkan ke database baru ya. Namanya KM2, saya buat database baru KM2 dan sekarang kosong ya, tinggal cuman wedding org supaya bersih. Kayak kemarin kan banyak sekali ya. Sekarang kita akan menggunakan database baru, yaitu wedding org. Kalau kalian mau bikin database baru, misalnya biasanya satu project itu satu database saja ya. Karena kita melibatkan model-model yang memang sudah ada di dalam Odoo. Jadi kalau model-model itu kita tambah field, sedangkan kita bikin project yang baru lagi kita menggunakan database yang lama, maka field itu tetap ada gitu ya. Makanya kalau membuat project baru, buat database baru ya. Tinggal ini logout, kalian bisa membuat database baru. Oke. Oke, kemarin itu kita sudah Nah, ini kosong datanya ya, karena memang database baru jadi kosong. Tidak ada dan kita bisa membuat order. Order create. Nah, seperti ini ya. Saya bisa add line di sini, saya bisa add line. Kalau ada datanya bisa. Cuman ini memang lagi nggak ada datanya, jadi kosong. Ini kita sudah bermain dengan date dan date time, ini date. Seperti itu. Nah, kita akan di sini adalah partner. Saya mau membuat sebuah partner di sini ya. Oke. Sebelum kita membuat partner, maka saya akan istirahat dulu kontak ya. Kontak itu REST partner itu di sini munculnya kontak ya. Kontak. Nah, ini kita install dulu.
Dan kalau di dalam membuat database kalian demo datanya masuk, maka sudah ada datanya dalamnya ya, ditambahkan sama dia. Data itu bisa dihapus atau kita pakai latihan boleh. Kalau sudah untuk production ya nggak perlu demo data ya. Oke, kita install dulu kontak. Nah, sambil menunggu itu di model kita buat sebuah file. Ya, namakan saja REST partner ya. Partner.py. Oke. Di sini saya bentar, kita harus lihat di sini dulu. Belum selesai ya. Nah, untuk membuat model yang inherit kita pakai OMOD. OMOD I ya. Nah, OMOD I saya inherit ke model apa gitu ya, modul apa namanya. Itu namanya inherit seperti itu. Jadi inherit itu ada dua macam. Nanti saya akan kasih contoh yang macam kedua. Jadi yang pertama itu hanya ngomong inherit saja. Yang kedua adalah yang pakai name. Kalau kita inherit ke suatu model tanpa membuat name, nah saya gini ya, name, nah biasanya kan ada kayak gini ya, misalnya apa gitu, wedding apa, name-nya kan biasanya di sini ada name-nya ya. Nah di sini kan ada name ya. Nah di dalam REST partner itu nggak ada name. Nah, kalau tanpa name seperti ini, berarti inherit kita tidak membuat satu kelas baru atau tidak membuat sebuah tabel baru. Inherit ini adalah menambahkan field-field yang akan kita buat di sini di dalam modul atau model yang lama. Ya, kita tambahkan ke model yang lama. Kalau ini kita kasih name, itu berarti kita membuat model baru. Ya. Artinya kita membuat tabel baru dan field dari model yang kita inherit itu akan masuk ke dalam model kita. Itu dua macam inherit seperti itu. Jadi ada yang pakai name berarti membuat model baru. Kalau tanpa name berarti tidak membuat model baru, yaitu hanya memodifikasi model yang kita inherit saja. Oke, semoga sudah. Oke, selesai ya. Kita lihat kontak. Oke, ini ya kontak dan sini sudah ada datanya ya. Oke, kita lihat di sini. Kontak satu ini. Oke, di sini ada kontaknya seperti ini. Oke. Ini kalau kita masuk setting, kemudian developer mode, kita aktivasi. Nah, kita mau melihat nama model ini apa. Nah, kita kan bisa inherit itu dengan nama model yang kita inherit. Nah, di sini kan kita harus taruh ini modulnya, misalnya ini adalah oke, namanya adalah pegawai misalnya. Pegawai. Oke.
Oke, pegawai dan modul name-nya apa kita akan lihat di sini ya. Oke, kita lihat sekarang di sini. Kita lihat di model. Kita cari res partner. Ini ada res partner ya. Headphone saya suka copot ya. Kita klik dulu, oke. Ini adalah model. Oh, nama modelnya res partner. Salin saja. Taruh di sini. Pas. Oke. Nah, ini saya nggak akan memberikan name supaya dia hanya akan menambahkan sesuatu di dalam res partner itu. Oke, kita lihat sekarang res partner itu ini ya. Ini adalah field dalam res partner sudah banyak. Kita nggak usah bikin lagi, ada 100 halaman ya. Tahu berapa field? Banyak banget pokoknya. Udah. Ya. Oke, kita tambahkan karena ini rencana mau ada itu ya. Sorry. Ini kelasnya partner dulu aja. Karena saya mau ada 2 macam nanti ya. Partner. Oke. Karena nanti pegawai sama itu mau saya masukkan di partner saja. Oke ya, saya save dulu. Saya akan membuat sebuah field of view boolean namanya is pegawainya. Ya. Oke, ini kurang ya. Nah, ini import API field belum. Saya mau import semuanya. Oke, supaya nggak error ya. Adalah pegawai. Dan saya kasih default sama dengan false. Jadi partner ini nanti dirubah true-nya nanti di tempat yang lain. Defaultnya false dulu. Kemudian is customer-nya. Yes. Ya. Oh, full. Boolean. Ini customer default false. Ya. Seperti ini. Saya save. Oke. Saya menambahkan 2 is pegawainya dan is customer-nya. Oke. Saya akan restart dulu server. Oke, kita lihat sekarang di modul. Kita start ininya. Oke, ini adalah res partner yang tadi ya, model ini kontak ini. Kita lihat
apakah is tadi ada. Oke, halaman selanjutnya. Bentar ya, model. Test partner. Terus, sana. Belum ada ya. Bentar ya. Enggak, udah ambil aja. Cuma 2 ya. Ada ya. Ada. Oh, gak keluar ini. Ini hmm, bentar. Kontaknya. Kita lihat model. Test partner. Ada 102 karena saya nambah 2. Bentar ya. Saya mau lihat dari sini. Oke. Oh, sorry. I'm sorry. Saya belum di ini. Oke. Pantesan nggak mau. Pas partner ya. Nah, saya tulis apa aja. Oke, sekarang kita lihat. Ada error. Kita cek sini.
Company name sebagai data eksis. Ini pas partner, data katakan di sini. Ntar saya lihat dulu. Biasanya security-nya nggak perlu dipasang. Karena REST partner sendiri sudah secara security sudah oke. Sudah masuk di security. Saya mau lihat di sini dulu ya. Di kotak. Bentar, Pak. Dia itu harus mau restart database-nya kalau nggak salah. Restart database. Ntar saya cari itunya ya. Jadi kalau kita mengubah seperti itu, database-nya pun harus di restart. Bisa nggak di restart dari sini ya? Postgre restart. Ini saya restart juga. Oke. Restart produk. Sebenarnya tidak perlu menambahkan itu ya. Tidak ada di dependensinya untuk partner itu nggak perlu. Kecuali kalau sale. Kalau sale ya di manifest ditambahkan. Kalau partner nggak perlu. Domain R. Ada caranya bentar ya. Ngeload database lupa saya tuh. Di KM2.
Ada caranya itu. Jadi yang harus di restart itu database-nya ini. Restart auto server. Odobin kalau nggak salah, sebentar ya, masih pakai Odobin lah. Python dulu. Oke. Sorry. Saya cd dulu. Terus Odobin-nya. Main R project-nya namanya apa sih? Imaginizer ya. Main D KM2 kalau nggak salah kayak gitu. Tempok. Gitu. Bentar ya. Ini. Bentar. Error masih ya. Nah, ini kenapa? Karena memang kolom responder itu belum bisa ditambahkan ke dalam kolom is pegawainya tidak bisa ditambahkan ke dalam model responder karena model responder sendiri adalah model existing dari Odoo ya. Coba sebentar ya, kita tambahkan name saja di sini ya. Bentar. Saya tambahkan name. Name. Wedding. Paket. Nah, misalnya kayak gini ya. Save. Nah, kalau ini saya tidak merubah
as partner, tapi saya akan membuat sebuah itu baru, model baru. Nah, kalau membuat model baru tentu di security dikasih. Coba ya, saya akan masukkan ke security. Nanti saya cari dulu itunya, catatannya lupa saya untuk mengupgrade database-nya itu. Sorry. Kan tadi kok. Oke, bisa save. Nah, dari start. Ini errornya. Oh, oke, belum bisa. Ini harus itu ya dirubah di sininya ya, karena ternyata ada many to many-nya nih. Eh, udah ada gitu. Coba sebentar. Ada meeting partner ya. Oh, iya. Oh iya. Sorry. Oke, delete aja. Oke, waiting partner kan udah ada ya. Ini. Masih nggak bisa ya. Terus saya lupa itunya, perintahnya. Mana? Harusnya memang responder itu nggak pakai name seperti itu. Ini partner, inherit ini. Bentar ya, saya mungkin punya catatannya itu. Saya cari dulu. Saya cari di IR modelnya wedding partner juga kedua. Di bagian mana ya? Yang security-nya, Pak. Itu Security. di line kedua. Oh iya, ini ada ya. Oke, thank you. Ini hapus. Ya, saya save. Nah, lupa. Kemarin mau bikin sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Bentar ya. Odo. Edit. Press.
coba ya kita baca di sini. Nah, ini. Ada main U modul name, main D, kalau nggak salah main U modul name, main D database-nya, kalau nggak salah gitu. Ya. Main U wedding organizer, main D KM2. Sorry, tadi malah Oke, betul itu. Sebentar, ini karena kenapa error? Karena saya kasih di sini. Nah, ini saya hapus dulu aja ya. Saya hapus rest partner. Ini rest partner. Ini ya. Ini di sini. Rest partner udah benar. Ini nggak pakai. Jadi kalau kita inherit langsung nggak pakai name itu kita nggak perlu kasih di sini. Oke, saya save ini ya. Saya upgrade pakai ini. Dan autopin lagi ya. Python C ya. C. Kemudian autopin main U wedding or main D KM2. Oke. Update. Oke. Nah, saya mau jalan ya. Nah, itu caranya. Ya, saya dapat dari Stack Overflow ya. Main U, nah ini main D ganti di main D nama database-nya.
Oke, kita lihat sekarang. Untuk di technical, kita lihat model, kita lihat race partner. Oke, kita lihat apakah tuh jumlahnya udah 102 ya, udah beda ya. Ada is customer-nya, ada is pegawainya. Jadi menginherit sebuah model yang ada di sana. Kalau kita nggak pakai name, sebenarnya kita nggak perlu pakai security pertama. Ya, di manifestnya juga kita nggak perlu kasih untuk depend-nya. Security-nya juga nggak ada. Karena sebenarnya kita tidak membuat model baru. Karena kita ini modelnya model race partner yang kita tambah field gitu saja. Ya. Cuman di sini jelas karena ini adalah untuk mengizinkan si race partner PY ini untuk di-load di dalam program. Nah, seperti itu. Kita sekarang sudah punya is customer dan is pegawainya di sini. Ada 2 ya. Nah, saya ingin menampilkan itu di sini. Saya mau menampilkan itu di sini misalnya, partner gitu ya. Nah, kita bisa membuat sebuah view-nya dulu ya. Kita bisa membuat sebuah view. Oke. Gini tulisannya tadi. Sebentar ya. Saya buka di notepad ya. Jadi dia itu C, kalau nggak salah gini ya. Terus ini itu Python-nya, Python.exe. Oke, kemudian Odobin. Nah, ini. Kemudian main.u. Ini sini adalah nama modul, nama add-on. Dan main.d dari nama database. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini caranya ya. Nah, seperti itu caranya. Nah, Python, seperti kemarin pakai petik biasanya ya. Terus Odobin, main.u nama add-onnya, main.d nama database-nya. Nah, gitu caranya. Nah, bisa saja sebenarnya kita pakai Python yang mana saja. Yang penting ada Python-nya. Nah, kalau saya biasanya kalau kita nginstal Odoo kan ada Python di situ. Nah, Python-nya kan di sini. Ini ada Python di sini. Kita juga kalau ada di sini Python, saya nggak punya kan? Di mana Python? Nggak ada ya. Nah, kalau ada ya pakai aja. Kalau saya kan Python-nya di sini dia. Dalam ini ya, ada Python exe nih. Interpreternya ini yang saya pakai. Gitu. Jadi kalau kalian lihat di dalam Odoo ada Python, pakai saja, server pakai aja sebenarnya itu. Ini third party itu WK HTML to PDF itu nanti dipakai untuk reportnya ya, PDF. Seperti itu. Nah tadi PDF sudah ya. Ini saya tutup aja. Nah, ini pakainya untuk upgrade add-on sekaligus database-nya, gitu ya. Seperti caranya. Oke. Kemudian saya mau membuat sebuah view di sini. View. Misalnya di sini kan saya punya race partner. Jadi saya bukannya punya
model sendiri, tapi saya pakainya adalah model REST partner. Ini misalnya saya bikin misalnya pegawai views XML. Seperti itu. Kemudian kode form inherit. Oke. Model name-nya kita kan pakainya REST partner ya. REST partner. Namanya apa? Ini namanya REST partner ya. REST partner view ID. Modelnya ini REST partner yang wajib ini. REST partner. Kemudian ini copy aja. Name-nya ya nanti kita ganti dulu ini. Kemudian kita akan menampilkan field-nya ya. Saya akan menampilkan tampil di mana gitu ya. Kita lihat sekarang di kontak. Oke, saya akan lihat di sini. Nah, saya mau menampilkan itu di sini. Di bawahnya ini misalnya ya. Nah, kalian lihat ini field-nya VAT ya, kelihatan ya. Text ID itu field-nya VAT. Nah, itu kan kelihatan. Kalau kita aktifkan developer mode kan keluar. Kalau address ini VAT. Kalau ini field-nya phone. Kalau ini field-nya kategori ID. Ini website ya, gitu. Kalau ini VAT. Oke, saya mau tampilkan di sini di bawahnya VAT. Nah, itu field itu. Maka saya akan field namanya kan VAT tadi ya. VAT ini berarti gini. Position after apa dia bisa. Oke. Ini tutupnya. Apa yang mau saya tampilkan adalah field is pegawainya. Misalnya gitu ya, dua-duanya mau saya tampilkan. Field is customer. Ya, kalau nggak salah itu deh. Ya, betul ya. Betul. Nanti ya kita mau menampilkan pegawai doang, kenapa harus keluar semua ya? Enggak apa-apa. Nanti akan kita itu. Oke. Untuk bisa ke sana, jelas kita harus membuat sebuah di menu. Saya buat dulu tambah satu lagi yaitu menu katek yang namanya adalah partner. Wedding partner menu katek, name-nya partner, parent-nya ini, dan sekuennya 30.
save. Kemudian di dalam mana partner view tadi? Pakai view. Oke, di sini saya akan membuat action-nya dulu. OX. Modelnya ini. Ini adalah partner. REST modelnya adalah REST partner lagi ya. Battery form hapus, sama help hapus saja. Oke, kemudian saya akan membuat menu action. Oke, di sini ID-nya wedding partner. Name-nya adalah partner. Parent-nya ini misalnya pegawai ya di sini. Pegawai saja. Pegawai. Parent-nya adalah mana menu? Oke, ada buku action-nya ini. Oh, ini. Partner. Oh ini jangan ini namanya ya pegawai. Kan kita mau pegawai. Pegawai. REST partner. Pegawai. Action. Tentunya REST partner. Reform. Ini berarti ini actionnya. Pegawainya misalnya ini 10. Oke, saya save. Saya akan mengupgrade kita tunggu sebentar. Oke. Kita lihat sekarang WD. Ya. Bentar. Action. Oh, tree-nya belum ya. Review belum. Oh, tree. Inherit aja. Modelnya partner. Ini misalnya pegawai. Modelnya partner. Oke. Ini nanti aja. Ini saya lupa belum didaftarkan ya. Save. Saya harus daftarkan di sini. Yaitu pegawai views. Saya save. Saya upgrade.
Saya restart. Jadi restart yang tadi yang pakai CMD itu hanya sekali saja dipakainya. Selanjutnya kita sudah restart pakai ini. Oke. Kita itu lagi. Update lagi. Oke, kita hapus dulu aja. Untuk kita jangan pakai tree dulu ya. Oh, ini base module view ID. Oke, sorry salah. Ini. Bentar. Oh, untuk sorry. Bukan ke sana arahnya ya. Jadi untuk kontak ini saya bisa untuk tampilannya ini harusnya ke sini ya. View edit view form. Oke, ini loh. Harusnya ke sini ini editnya. Lupa saya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Ke sana dia. Ini editnya. Referensi. Saya save. Oke, berhasil. Jadi tadi lupa saya. Untuk melihat ini, referensi ini, itu berarti kita adalah menginherit dari formnya REST partner. Nah, itu base view partner form. Itu dapat dari mana? Dapat dari sini tadi ya. Bentar, nanti setelah ini saya. Oke. Berarti ada partner ya, ada pegawai. Oke, dan ini bentuknya dia sudah seperti ini. Kita bisa lihat ini. Nah, bentuknya sudah kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada di sini dan ini ada pegawai sama customer ya. Ini ya. Ini ada pegawai dan customer. Saya bisa mengedit ini, misalnya ini adalah pegawai. Ini pegawai. Kemudian yang si ini adalah customer. Nah, ya ini sudah bisa diedit seperti ini. Dan kita sudah punya data contoh, data demo data. Dan ini tampilannya kalau kita klik seperti ini ya. Nah, kita nanti akan membuat sebuah tampilan Kanban ya seperti ini. Supaya pegawai itu enggak seperti tabel biasa gitu ya. Saya mau nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk pegawai dan customer. Nah, ini kan pegawai ini. Tapi si ini yang merupakan customer tapi masih keluar. Nah,
maka kita harus mengadakan sebuah filter. Kalau saya klik pegawai, maka hanya pegawai yang keluar, yaitu si ini. Nah, ini kan pegawai keluar. Nah, kalau nanti ada customer di sini, yang customer yang keluar, maka kita harus mengadakan sebuah filter di sini. Nah, kita bisa membuat sebuah filter. Saya copy aja ya biar cepat dari sini. Partner. Oke, saya akan membuat sebuah ini tree-nya ya. Nah, ini search view. Search view itu saya akan copy saja. Saya masukkan di sini. Oke. Ini sama. Kebetulan ini sama. Is customer-nya true, is pegawainya true. Ini adalah filternya. Bagaimana kita menggunakan filter ini? Itu ada di sini. Nah, namanya contact ya. Di action window. Saya copy aja kontaknya. Ada di sini. Ini kontak. Di action window. Nah, misalnya saya taruh di sini. Nah, is customer-nya. Nah, ini berarti harusnya is pegawainya. True. Ini namanya kontak ya. Saya kasih kiri biar kelihatan. Nah, ini kontaknya. Saya save. Jadi saya membuat search ini nanti akan saya copy ke kalau kita melihat di customer ya. Membuat view-nya customer ini saya copy dan ini akan saya ganti. Nah, ini sudah. Kemudian, nah di sini kan harusnya ini saja Azure interior yang keluar ya, bukan yang lain nggak keluar. Kalau pegawainya true baru keluar gitu kan. Oke, kita akan kita tunggu dulu update-nya lama. Oke, kita ke wedding all. Kemudian di partner, pegawai. Oke, satu ya. Terus, ini kenapa customer? Default customer-nya. Default pegawai. Yang keluar malah customer ya. Ya satu doang. Oke. Ya gitu ya. Ini lihat di sini langsung ya. Langsung customer ya. Itu kita kalau pakai kontak kayak gitu. Jadi kalau kita pakai kontak itu di sininya langsung ada filternya customer ya. Kalau ini saya klik ya keluar semua. Ya. Kita bisa klik di sini juga bisa pegawai. Nah, tujuannya membuat kontak itu adalah supaya kalau kita klik di sini itu langsung terfilter ya. Sorry. Sebentar ya. Belum diakhiri saya mau di update dulu ya.
Perasaan tadi juga ada yang WA saya yang mau inherit ke sale. Caranya sama ya, jadi upgrade-nya itu nggak asal di restart itunya ya. Update-nya, restart-nya harus via command line. Tuh, udah ya, keluar pegawai, atur interior. Dan ini memang kebetulan ini adalah pegawai. Nah, kalau kita punya banyak ya pegawai, makanya yang pegawai-pegawai itu ya, yang kita checklist pegawai akan keluar. Satu sedikit lagi ya, dan tambah satu ah. Yang ini misalnya saya edit, ini adalah pegawai. Save. Dan kemudian yang Diko edit ini juga saya edit menjadi pegawai. Save. Oke, kalau kita klik pegawai, maka kita punya 3. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan di sini ada customer. Ya, jelas ya. Ini juga kalian bisa dicatat on bin main U. Upgrade saya tadi R restart. Terus ya U. Nama add-onnya yaitu wedding organizer dan main D adalah database-nya. Itu. Caranya seperti itu. Oke. Itu caranya untuk inherit sebuah model yang memang sudah ada di Odoo. Jadi itu banyak sekali model yang di dalam Odoo ya, Shell ada, Respater ada, itu yang paling sering di inherit. Nah, kalian bisa mencoba untuk pertama itu karena besok libur, untuk tadi ada customer, kalian membuat sebuah drop down ya, menu kemudian yang keluar dan harus terfilter customer gitu ya. Dan ini nanti akan saya upload ke GitHub ya. Sekarang setelah selesai ini. Oke. Ya. Mengenai error saya yang kemarin Pak, ada wedding order detail tuh masih nyangkut Pak. Oh, yang itu masih belum bisa di upgrade gitu. Sebenarnya ini kan saya coba-coba Pak, nggak ada yang error. Dan juga tadi saya coba mau upgrade buat yang partner pegawai itu, kayak ya agak susah aja, berkali-kali kayak upgrade, dia tiba-tiba baru muncul walaupun ada error wedding order detail. Oh, gini, cobain kamu buat database baru. Kalau saya dilihat modelnya aja dari technical ini bisa nggak Pak? Bisa aja lihat aja. Dari technical model. Saya dilihat order detail. Cobain aja. Oke, saya coba. Model cannot be removed. Cannot be removed ya. Coba kamu buat database baru. Bisa kan? Bisa Pak. Oke. Ya, untuk membuat database baru gampang, tinggal ini logout dulu. Ini logout dulu dari sini. Logout. Gampang sekali kok membuat database baru. Nah, di sini kamu klik manage database atau ini select aja. Ini KM2. Ini kan database-nya KM2. Kalau kalian membuat baru lagi, ini select ini. Nah, ini saya punya 3 database. Saya nggak mau 3-tiganya sama baru manage database. Nah, bagaimana? Tinggal create. Nah, tinggal ini master password segala macam, ada mau demo data, oke. Tinggal di continue di bawah sini ya. Oke. Nah, demo data itu bisa dicek list ya? Iya, bisa. Kalau tadi ada data-data customer itu dari demo data itu. Oke, baik Pak.
Nah, itu caranya ya. Buat database baru. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke. Sudah sangat sore ya. Semoga pertemuan kali ini ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.